Berarti secara nggak langsung Koci tetap menganggap sebenarnya permainan Portugal itu proper kan dari awal. Lah kan gue bilang Portugal masuk 4 besar yang difavoritkan. Berarti nggak bias. Ini enggak lah. Nggak Ini bias. kan netizen 78 aja fans Ronaldo yang agak fanatik, nggak jelas. Mereka itu merasa Ronaldo itu dewa segala dewa. Enggak, dia itu pemain biasa yang udah lewat masanya. Oke kawan-kawan semua, akhirnya ketemu lagi ya kan dengan Tirta masa depan. Tirta versi alternate universe yang hobi marah-marah terus sampai tua tapi tidak rajin olahraga. Kita sambut bersama coach segala coach yang dicintai oleh fans CR7. Yeah. Ada salam dari fans CR7. Lu kayak happy hari ini. Happy Karena CR7 kemarin menang. Enggak sih, happy karena Messi kemarin jadi top score. Keren ya. Anakku yang CR7. Bukan top skor aja, tapi mainnya bagus Argentina. Nah, kita langsung to the point membahas deh. Ya. Portugal dulu. Oke. Ini videomu kemarin viral. Terus banyak yang nggak terima katanya, ini Koci mah bias ini pendukung Barcelona. Portugal tuh kemarin main jelek karena apalagi statement Neves. Karena apa? Nggak ya karena Nah, menurut fansnya kenapa match pertama main jelek? karena timnya tidak mau nyetor ke CR7. Tidak seperti Argentina yang percaya ke Messi dikasih operan terus. Katanya Masalah gitu. oper ke dia bola hilang. Oper ke dia bola hilang. Gimana mau ngoper? Tapi kemarin Susah menang juga. 5-0. Bagus kemarin. 2 gol dari dia bagus. Cuman habis gue pikir hat-trick. Wah, hat-trick, quadrick juga bisa nih. Betul. Baru di babak kedua kelihatan kembali ke setelan pabrik. Dapat 3 peluang ya. Emang semua nyaris-nyaris, ngerti nggak? Dari semua kan. Tapi yang umpan yang Bruno Fernandes bagus itu. Bagus. Ya. Nah sekarang perbedaannya apa? Kenapa Portugal di game pertama dan game kedua? Apal nggak? Nonton nggak dua-duanya? Itu lebih ya nonton itu lebih ke lawan Uzbek parah banget. Uzbek itu di Asia salah satu tim yang Uzbek dan Jepang itu main very attractive football. Oke. Oke, makanya gue bilang kalau Jepang kita udah tahu lah. Iya. Bahkan gue pengen lihat Uzbek seperti apa. Ternyata pelatih yang bawa Uzbek ke Piala Dunia dipecat Ya. atau diganti karena Cannavaro masuk. Hancur pelatih Itali biasa. Berarti jelas faktor pergantian strategi. Iya. Nah kalau faktor ke Portugal, apa yang berbeda dari game 2 dan game 1? Ya lawannya terlalu lemah aja Uzbek. Itu harusnya 7-8-0 bisa kemarin itu. Bukan karena Portugal membaik. Persatuan dari tim sudah Match akrab. pertama juga membaik, cuman finishing aja jelek. Sebenarnya match pertama nggak main jelek juga. Yang mereka lawan create Kongo. banyak peluang kok. Iya. Yang 1-1? Iya, mereka kan create banyak peluang. 1-1 itu kan hasil akhir, end product. Ya. Tapi proses menuju 1-1 itu kan tergantung efektivitas. Nah, kalau kita create chances, efektivitas rendah, terjadilah 1-1. Tapi kalau create chances banyak, efektivitas tinggi, 3 sentuhan pertama Ronaldo kan menghasilkan 2 gol. Betul. Ya kan? Nah, Ya. itu kan efektivitas tinggi. Betul. Tapi dari sisi create chances ya sama. Cuman lawannya lebih lemah aja Uzbek ini. Berarti secara nggak langsung Koci tetap menganggap sebenarnya permainan Portugal itu proper kan dari awal. Lah kan gue bilang Portugal masuk 4 besar yang difavoritkan. Berarti nggak bias. Ini enggak lah. Nggak Ini kan bias. netizen 78 aja fans Ronaldo yang agak fanatik, nggak jelas. Mereka itu merasa Ronaldo itu dewa segala dewa. Enggak, dia itu pemain biasa yang udah lewat masanya. Aduh. Coach itu fansnya kemarin nyerang Joao Neves. Ya itu nggak make sense juga. Lu nyerang gue masih gue paham. Lu nyerang Joao Neves itu nggak make sense, ngerti nggak? Why? Dia itu kan pemain satu tim. Iya, masa Gini. Dan gue yakin lu setuju sama gue. Oke. Lu bicara sebuah tim bola yang isinya 26 pemain. Ya, oke. Yang namanya 26 pemain satu tim. Ya. Yang dicari apa? Agar antar pemain yang punya karakter berbeda ini kondusif. Oke. Setuju? Setuju. Oke. Jadi tim ini tambah kondusif, saling menerima kekurangan masing-masing, tambah mereka bisa perform. Oke. Setuju? Setuju. Apa yang terjadi kalau ada faktor eksternal non teknis yang membuat ingin merusak kebersamaan ini? Kan nggak make sense.
Iya. Pertanyaan lu kan adalah, emang yang lu maksud faktor eksternal apa? Betul. Faktor contoh, kakaknya Ronaldo yang ikut campur, yang cewek. Oh, yang kemarin Iya, nge-share di yang medsos kemarin ya. komen, oh Ronaldo nggak dapat bola, ini Iya. main kayak apa ini? Apa? Komen kayak apa itu? Contoh kedua, fans Ronaldo yang nyerang akun pribadinya Neves. Betul. Ceweknya Neves diserang. Bahkan ada yang nyerang akunnya Jota. Ya itu Iya, sudah logis. almarhum. Ya, nggak logis. Kan nggak make sense gitu loh. Nggak make sense. Ini pertanyaan gue sekarang sebagai yang ngakunya fans Ronaldo. Kalau lu waras, lu pengen Ronaldo maju dong. Maju dong. Nah, Ronaldo itu bisa maju kalau dia didukung Sama timnya. sama timnya kan. Iya. Nah, itu yang lu harus dukung, bukan lu celak. Iya. Dan sebenarnya kalau ideal Lexe dipaksa main CR7. Sebenarnya menurut lu dengan performa kayak gini dia harus dari sub atau dia main dari awal tapi berapa menit? Gini, kita harus lihat squadnya. Oke. Strikernya siapa? Joao Felix, Gonçalves Ramos. Betul. Dua-dua bapuk. Betul. Jadi kalau Ronaldo jadi starter fine. Tapi kalau dia nggak perform kayak di match pertama, diganti dong. Oh. Ngerti nggak? Ini. Kalau pelatih mau mainin dari starter, oke. Oke. Tapi kalau dia nggak perform harus diganti dan ini tidak dilakukan. Makanya dihantam kiri kanan sama fans lain. Oh, dan akhirnya fans utamanya malah baper terus nyerang sesama timnya. Iya. Lu 2 match tuh baru cetak 2 gol loh. Messi 2 match 5 gol. Nah, sekarang karena udah bahas Messi. Messi bisa sampai hat-trick di game pertama, terus 2 gol di game kedua. Itu udah, apalagi yang di match kedua itu udah, menurutku udah masuk akal. Menit 90 bisa seperti itu. Iya. Kalau Koci kan nonton ya, live react gitu. Nonton, gue kerja Apa yang membuat Argentina bisa kayak gitu? permainan yang solid dan semua lu kelihatan terutama match pertama. Oke. Sorry, gol pertama. Ya. Gol pertama match berapa? Match kedua? Match kedua yang terakhir. Yang terakhir, oke. Yang Messi cetak 2 gol kan. Jadi kalau lu lihat dia itu passing bola terus hilang. Bola itu Messi masih di tengah. Ya, Bola ke kiri. betul. Messi nggak sprint. Messi cuma jogging. Ya, itu. Jogging akhirnya dikirim lini kedua, depan ada pemain temennya, Ya. dibiarin lewat kolongin ke Messi. Ya. Jadi Messi jogging seolah-olah dia tahu bolanya itu akan kemana dan dia tahu posisi di mana dan bola dapat sama dia dan dia finishing yang benar. Nah, itu kan lu ngelatih. Ya. Kok bisa pemain tuh tahu bolanya bakal kemana toh? Itu Ya. yang pengen kutanyain Ya, sebenarnya. itu itu yang gue sebut lini kedua. Jadi bola itu kan benar-benar ke garis gawang belakang kan. Benar. Tarik ke belakang biar defense-nya itu mundur semua. Oke. Nah, feeling gue yang lu latih adalah tarik bolanya itu ke sebelakang mungkin. Ya. Messi datang dari lini kedua. Iya. Dan gak ada yang menduga itu. Nggak ada yang menduga. Nggak ada yang itu. marking. Iya, karena mayoritas defender dari lawan itu mundur semua. Kemarin permainan Austria menurutmu bagus gak? Secara umum? Atau memang itu faktor Messi aja? Nggak, not bad. Tapi dibilang bagus nggak juga, jelek nggak juga. Berarti tengah-tengah? Tengah-tengah. Oke lah, oke, level masih oke. Oke. Tapi ya, kalau lihat gol yang kedua, Wah, itu yang itu kan dikerubuin 5 pemain 5 dan pemain. dia tetap masih bisa cetak gol. Nah itu hebatnya Messi. Tapi kita untuk menilai Messi nggak bisa ngelihat dari 2 gol atau 3 gol sebelumnya. fair nih. Kita melihat dia kontribusinya seperti apa. Oke. Messi itu beda Ronaldo nunggu bola di depan lah kasarnya. Gol pocher ya? Iya. Messi itu benar-benar dari belakang dia ngatur semuanya. Sampai ke depan sampai bisa cetak 5 gol. Kalau yang match pertama itu kan, ini aku bingung kan, lawannya tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang dia di tengah, terus lawan bisa nganggep dia nggak ada. Iya. Ingat nggak yang beberapa gol yang, jadi kalau teman-teman masih ingat match-nya Argentina yang pertama kali Messi hat-trick, itu ada beberapa momen Messi itu cuman scan, Iya. cuman lihat kanan, Iya. kiri, dapat bola, Iya. 1, 2, 3, beng, gol di sudut yang sama terus. Iya. Itu skill apa tuh? Skill scanning atau memang itu diajari? Enggak, itu scanning itu cuman ibarat lu melihat sikon. Oke. Oke. Pada saat lu melihat sikon, lu mendapatkan informasi. Oke. Informasi adalah di sini ada berapa pemain, di sini berapa pemain. Ya. Oke. Dari informasi ini lu kelola. Outputnya adalah gua harus lari kapan, gua harus lari kemana. Ya. Itu namanya timing. Oke. Oke. Dengan timing itu kenapa bisa timing tepat? Karena football IQ. Oh.
udah dilatih berdasarkan pengalaman juga. Jadi dia tahu kalau ada pemain segini bolanya gue taruh di sini, gue akan ke sini. Kalau ada pemain segini gue tahu boleh akan di sini, gue akan taruh sini. Dan itu dia udah paham semua. Hanya Messi yang paham. Makanya kalau lu lihat ada klip beredar, Ya. oke? Semua pelatih pemain menganalogikan Messi, bukan Ronaldo, Messi kalau seandainya mereka sok-sok jagoan. Kyle Walker di AC Milan ngatain Joao Felix, lu udah nggak usah, lu main aja AC team because you're not Messi. Iya betul. Pep Guardiola di ruang gantung, kalian mau ngapain? Messi itu cuma ada satu, he's the best in the world. Jadi jangan kalian sok-sok jagoan karena kalian bukan Messi. Kompany mengatakan hal yang sama. Ya. Karena this is gift yang nggak ada pemain miliki, hanya Messi. Di umur 39 loh, bisa main kayak Iya, gini. hari ini masih ulang itu tahun. insane, itu gila lo bisa main kayak begini. Ya, dan ini aku masih bingung di Inter Miami kan dia nggak kompetitif kan? Itu liga yang nggak kompetitif. Betul. Sementara CR7 itu di Liga Arab kompetitif. Ya nggak kompetitif juga lah. Nah, ya kan lumayan Ya, kemarin sampai iya. ASG. Kalau ditanya Liga Gurun Pasir banding Liga Cowboy itu ya lebih bagus Liga Arab ini, Liga Gurun Pasir. Betul. Betul I kan? agree. Dibanding- Ya. nah- Tapi kalau dibilang kompetitif ya nggak juga. Nah, logiknya ini logiku sebagai orang yang nggak ngelatih, penikmat ya. Ya. Main bola juga pas-pasan. Logiku adalah kalau dia di Amerika, di MLS tuh dia nggak kompetitif, harusnya kan skill menurun kan. Betul. Terus kenapa nah itu yang membuat kaget, kenapa di timnas dia tetap bugar, Ya. tetap main 90 menit plus. Lu sebagai mantan pelatih futsal dan pun pandit yang udah lama tuh melihat itu gimana tuh? Apa yang membuat dia Oke, satu faktor yang orang tidak pernah lihat yang bisa menghambat performa pemain adalah faktor cuaca. Oh. Di Amerika itu keringnya minta ampun. Oke. Oke. Messi sudah 2 tahun main di Amerika. 2 atau 3 tahun ya, bahkan gue dulu lupa. Tahun ketiga, Ya, benar. oke, tahun ketiga. Iya. Jadi dia udah biasa. Dia udah biasa dengan panasnya kering di Amerika. Di mana pemain lain adaptasi, dia udah biasa. Oh. Dia udah adaptasi. Itu yang orang sering nggak lihat. Ditambah dia ingin fight karena kemungkinan besar ini last dance-nya dia. Dia ingin fight untuk negaranya, untuk teman-temannya dan teman-temannya mendukung dia semua. Jadi he cannot fail. Nggak bisa dia fail. Terlalu banyak faktor yang mendukung dia untuk tidak gagal. Oh ini baru kepikiran apa? Jangan-jangan dia tuh sengaja pindah MLS karena tahu dia. Mungkin bisa seperti itu, bisa juga. Kenapa dia orang bertanya kan, kok lu nggak ke Saudi? Saudi nggak kalah duitnya sama Amerika. Iya. Bedanya di Saudi dia dapat cash money, di Amerika dia dapat saham. Dari David Beckham ya. Salah satu dia dapat saham, dia dapat saham, dia dapat ada berapa saham lah yang dia dapat gede di mana dia kalau nggak salah juga punya rights untuk beli saham di klub yang kemungkinan ke depan lagi. Itu yang membuat dia lebih tertarik. Faktor yang mendukung dekat dengan Argentina. Faktor ketiga, Florida mayoritas 50% lebih berbahasa Spanyol. Oke ya. Jadi banyak faktor kenapa dia ke Florida, kenapa dia nggak ke Utah atau ke Alabama. Kenapa ke Florida? Karena ini POV yang jujur. karena Messi nggak, setahu gue Inggrisnya nggak terlalu bagus. Iya betul. Dan memang di Amerika kan sempat ada dari Spanyol ya. Ini bukan kalau kita kan kering nih. Ini dari Bapak mau apa? Makan? ya aku mau order, mau pesen makan. Ya makan lah. Boleh? Bro, ya Makan. Pak. Ya, Pesen. sebentar Setuju. dulu. Setuju ya? Good idea. Iya, Pak. Ya makan ya. Makan ya. Nah, itu pesen GrabMart tuh, pesen GrabMart. Si paling bridging tuh. Masuk. Ya, ini ya tolong buat Bang Raditya Dika ya kan kalau bridging itu seperti ini. Ya, jangan lupa buat teman-teman semua yang lagi ngobrol berdebat soal bola apalagi kalau tengah malam bisa order GrabMart diskonnya hingga 30% dan gratis ongkir ya. Ya, makanlah ya. Gue kalau live reaction ini kan gue sering live reaction, selalu pesan GrabFood loh. Wah. Kan harus makan. Jadi Lu siaran gue kan jamnya nggak manusiawi, jam 3 lah. Nanti ini sekarang nih kita taping, nanti jam 5 gue siaran Brazil Scotland. jam 5 apa? Subuh. Lah tadi Portugal nonton. Tadi gue siaran Portugal sama Inggris. Anjay, itu berturut-turut loh. Gue baru tidur 3 jam.
Nama Koci, gaya hidup dokter. Jaga malam, tapi beliau live react. Kita jaga Nah, jadi hidup. kalau gue siaran pasti lapar dan teman-teman. Pastinya GrabFood. Ya, ini apa? GrabFood mau GrabMart? GrabMart sama GrabFood. Dua-duanya? Iya. Oh, ini GrabMart dulu. GrabMart ya, ngemil-ngemil. Ini yang GrabMart diskonnya 30%. Ini pesan saya ini. Nih, makanannya kita lihat apa aja nih. Waduh. Ini kebab ya? Kue dokter pesanannya kok gorengan. Kalau gue makan ditegur. Wes tuwe nggak boleh makan gula. Ya, iya kan. Wes tuwe nggak boleh makan gorengan. Su, aku sing ngono roasting. Ini yang pesan bukan saya ini tim saya yang pesan. Ini buat kau aja kalau yang ini. Nih, boleh ditegur. Ini sehat. Salad hut opo le moco iki. Itu aja aku. Martab ini yang saya kemarin video. Aku nggak perlu sehat, aku perlu enak. Wah, statement lagi aku. Ya deh. Ini makanan favorit saya. Jadi kemarin saya sempat viral. Saya tuh makan martabak telur sama nasi. Saya selama ini makan martabak telur sama nasi. Kalau Koci? Enggak. Enggak lah gila, martabak sama nasi. Martabak. Kemarin gue makan martabak juga. Pakai nasi. Ya enggak lah. Aku pakai nasi kok. Jadi salah ya? Loh, bener kan? Sekarang coba share di kolom komentar siapa yang hobinya GrabFood, martabak telur pakai nasi. Saya pakai nasi. Jadi GrabFoodnya 2 kali. Ini apa isinya? Bentar nih. Wah iso ki aku. Malah dinepit apa cumi. Apa itu? Cumi Pak, calamari Pak. Saya makan ini. Onion rings. Percaya nggak percaya? Aku masih makan siki, Coach. Taruh sini ya. Nah, sambil kita makan. Coach, nah kita sudahi dulu bahas yang permesian dan peronadoan. Pertanyaanku, Coach, ada apa dengan England? Kok bisa 0-0 lawan Ghana? Game pertama dia menang 4-2. Game kedua kacau. England itu gue nggak pernah sebut sebagai 4 besar kan. Gue sebut sebagai underdog aja, sama kayak Belanda, sama kayak Jerman, tim underdog. Nah ini yang namanya underdog nggak konsisten. Apakah orang bilang Belanda menang besar? Apakah konsisten? Nggak juga. Beda banget sama match pertama. Nah England juga match pertama lawan Kroasia, keren mainnya. Tuh. Kedua, ya bapuk. Tapi inilah England yang memang begini. Memang begini gimana? Ya nggak konsisten. Kualitas pemainnya biasa banget. Nyaris nggak ada pulang loh kemarin lawan Ghana. Ya betul makanya. Kayak Bener nyaris kayak orang linglung gitu. Ujungnya crossing. ya kayak Liverpool. Kayak Liverpool linglung. Itu penyebabnya karena strateginya si Tuchel atau memang pemilihan pemainnya nggak cocok? Dua-dua. Dua-duanya. Pemain kreatif di tengah siapa sih? Yo, Kan cuman Gordon sama Madueke di sayap. Kane. Yang supply Kane siapa? ya dua-duanya lah itu. Nggak ada lagi. Ya, tapi ujung-ujungnya Soal defender, back banyak yang kemarin Ngomong-ngomong. ngata-ngatain backnya, banyak yang ngata-ngatain backnya sih itu England. Ingat, coach sekarang sudah menghindari soda. Beliau pesannya tadi dari GrabFood teh anget. Tepuk tangan ya, orang tua sejati. Ya GrabMart lagi tisu terbaik, GrabMart ya makanlah tisu tapi nggak bisa dimakan ya kan. Buat ngelap nih tisu. Buat ngelap kepala nggak tuh? Nggak ya. Nah sekarang karena pemilihan defender menurutmu bobol 2 gol dari Kroasia, bener apa nggak? Maguire harus main apa nggak? ya iyalah. Menurutmu Maguire tuh harusnya dibawa nggak? Iya. Salah berarti Tuchel. Salah besar. Kalau lu bisa berani bawa John Stone yang untuk gue lambat juga, yang tahun lalu nggak punya peran sebesar Maguire di timnya, kenapa lu nggak bawa Maguire instead of John Stones? Untuk gue lebih aneh lagi lu bawa Stone tapi lu nggak bawa Maguire. Satu. Kedua, lu drop TAA, lu drop Palmer, lu drop Foden. Betul. Nah, 3 pemain ini punya intensi serangan yang lebih bagus lah. Bahwa mereka sekarang lagi nggak bagus bukan berarti di turnamen jelek kan. Ya seperti yang tadi kita bahas off air, Gakpo. Ya. Gakpo kurang jelek apa di Liverpool Banget. musim ini? Iya kan? Iya. Tapi di Belanda selalu main bagus. Betul. Nah ini pelatih harus tahu. Jadi bukan performa yang tahun itu aja, lu harus tahu seperti apa.
Lu tahu Clarence Seedorf kan? Tahu? Seedorf itu menang Champions League dengan 3 klub berbeda. Betul. Di timnas Belanda jelek banget. Nggak pernah main bagus, jelek banget. Tapi Lu sebagai fans Belanda nganggapnya jelek banget. Seedorf banget. Dan it happens. Depay seperti Gakpo sering main bagus. Weghorst yang kita bully terus waktu main di MU cuma lari-lari di klub ya. Iya. Selalu cetak gol, selalu bagus. Kemarin sampai ditonton ETH sama Kluivert loh pas Belanda. Jadi kalau gue bilang harusnya pemain kayak Madueke, Saka, apa? bukan Dumfries, yang dibawa Palmer sama ya. Foden itu harusnya bisa dibawa. Walaupun di klub turun ya. Iya, karena pada setengah lu agak goyang, mereka bisa pemain yang punya nitan dan itu udah terbukti. TAA sudah terbukti bahwa tahun lalu di Madrid nggak main bagus, bukan berarti dia nggak bisa main kan? Betul, ya. Jadi untuk gue logika Tuchel itu aneh. Tapi sekali lagi, ini pilihan. Ini pilihan pelatih. Kalau seandainya Inggris seandainya Inggris nggak lolos, perform, perform. semua diem. Cuma kan happy. Tak disuruh taruh di tengah. Tuh, baca tuh. Ini pertama kalinya Koci bisa di-brief sponsor terbaik hanya GrabFood ya. Berapa rupiah yang dibayar? Biasanya aku tuh. Ya, halo. Asu. Satu, sudah gak muat loh. Nanti kita duduk mana loh ini? Gitu. Jadi untuk gue Tuchel memilih beberapa keputusan yang nggak benar. Nah kemarin seri yang kena siapa yang dihantam ya Tuchel duluan. Oh. Jadi dia mengambil risiko ini bisa kalau Inggris masuk 4 besar aja, itu udah prestasi gue bilang. Ya. Oke. Tapi kalau nggak masuk 4 besar dihantam satu Inggris. Dan dia nggak peduli ya? Jangan kaget kalau dia dipecat. Feeling lu? Kalau seandainya dia 16 besar out, pecat. Sampai 4 besar? Not acceptable. 4 besar baru oke. Kalau melihat prediksi, lu nonton, benar-benar lu nonton beneran. Ya kan tergantung drawing ya. Iya. Tergantung drawing. Dan ini nggak bisa prediksi apapun sampai tahu drawing. Sampai tahu drawingnya. Nah, sekarang bahas tim idola lu. Belanda. Bahkan di awal kemarin video ini dibuat, ya di episode awal, yang viral itu, Coach aja mengeksklud Belanda dari prediksi 4 besar ya. Udah. Mainnya bagus banget, Coach. Ya betul. Apa yang terjadi? Kalau lu lihat di match pertama, Belanda nggak begitu bagus kan? Oke, lawan Jepang. Lawan Jepang. Terlalu bertahan bla bla. Tapi lihat bukan hanya Belanda yang nggak bagus. Spanyol nggak bagus. Ya. Portugal nggak bagus. Ya, yang menang kan praktis cuman Argentina sama Jerman. Ya. 7-1 Sisanya kan ke Brasil juga nggak bagus. Ya. Banyak tim kesulitan. Ya. Dan kalau lihat tim-tim yang kesulitan di match kedua on fire. Betul. Portugal on fire, Belanda on fire, Brasil on fire, siapa namanya? Spanyol on fire. Karena mereka butuh waktu untuk adaptasi kan. Oke. Nah, di match kedua baru kelihatan. Tapi Belanda memang Belanda kalau seandainya semua fit, Ya. mereka bisa membuat kejutan. Karena benchnya nggak terlalu bagus menurut gue. Dan Belanda itu nggak punya pemain bintang. Mereka benar-benar butuh kebersamaan. Jadi menurutku Belanda itu memang nggak punya star ya? Nggak punya star. Dumfries itu kan bukan star. Mana ada star, enggak lah. Terus bahkan Reinders bilang, bedanya dengan tim yang 2 tahun lalu di Piala Eropa, kita lebih dekat. Kok deket? Ya lebih kebersamaannya lebih bagus. Bukan jaraknya. Bukan. Nggak antar pemain lah. Pada saat di luar main bola, Ya. mereka saling bisa terima kekurangan masing-masing lah. Ini kekuatan timnas Belanda. Maka dari itu semoga mereka benar-benar bisa memberi kejutan. Karena ini kan sepak bola ya, bukan matematika. Dan kita juga lihat begitu banyak kejutan di 2 match pertama kan. Yang ketiga belum masuk. 2 match pertama kan banyak banget kejutan. Banyak banget. Tapi yang Turki, Ya salah satu kejutan itu paling parah sih. Apa yang terjadi?
Bahkan dua teman kita jagoin Turki, salah satunya Mamat. Ya. Mamat bener-bener jagoin. Ferry juga. Ferry juga, kan temen lu di Trivelas, Iya, jagoin iya. Turki. Ya. Yang terjadi kemarin bener-bener diobok-obok, Coach. Bukan sekedar kalah. Kalahnya itu, bayangin baru game kedua mereka sudah diputuskan kalah head to head dan nggak mungkin lolos. Ya. Dan kalian lawan tim cupu pula. Ya, menurutmu apa yang terjadi sama Turki? Apa pelatihnya atau memang jelek atau gimana? Gue nonton Turki 2 kali, Peng. Lu dua-duanya? Bukan sebelumnya. Oke. Sebelum itu lawan Spanyol home dan lawan Spanyol away. Oke? Oke. Di home di Turki nih, Turki lawan Spanyol, kalau nggak salah skornya 0-5. Spanyol menang. Itu diobok-obok Turki. Yildiz sama Arda Güler main. Oke? Main di Spanyol, di mana Spanyol sudah lolos, Ya. itu 2 seri skornya. Di mana Arda Güler sama Yildiz nggak main. Oh, berarti lebih baik mereka nggak main? Match pertama, Yildiz cadangan. Oke. Match kedua, Yildiz starter. Kalau gue bilang, lu nggak bisa mainin Yildiz sama Arda Güler berbarengan. Karena dua pemain ini menyerang, dua pemain ini merasa dirinya udah paling bintang. Oh ya? Jadi untuk transisinya Telat. telat. Wah, ini menarik nih POV-nya. Yildiz kan di Juventus kan? Iya. Ya memang dia mengangkat Juventus satu musim kemarin. Iya. Güler di Madrid beberapa kali sebagai clutch player. Gue bilang, ya kalau gue bilang Güler ini overrated. Wow. Kalau Yildiz, gue masih bilang ini masih bisa berkembang lah kalau klub yang bagus. Oh tenang, Güler itu pembelanya fans Turki. Kami fans Liverpool sudah pernah berdebat dengan fans Turki. Tapi kalau fans Indonesia, setahu yang dukung Güler nggak begitu banyak ya. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Dan I don't care juga. Gue apa dulu orang pendapatnya kan, lu minta pendapat gue kasih. Mau orang nggak setuju ya fine aja kan. Nah, lu ikhlas. Belum pernah berhadapan kan sama fans Turki. Nggak perlu berhadapan juga. Kok fans Turki galak banget di medsos pas Liverpool kalah sama yang menang lawan Galatasaray, buliannya sampai orang Indonesia itu. Mereka mau segala-galak apapun, mereka Liga Turki itu di rank berapa sih di Eropa? Rank Ya. 10 kalau nggak salah. Oke. Brazil Haiti. Menarik banget. Nggak, belum selesai soal Turki. Oh, belum selesai? Jadi gue melihat ini antar pemain dan pelatih ini nggak cocok. Montella sama pemain-pemainnya. Itali lagi ya. Ya. Karena Jadi baru gue jeblok nggak di tahu. spek. Ya. Tapi gue juga melihat ya. Gue pernah ke Istanbul kan. Oke. Ini pertama kali gue masuk mengunjungi kota. Gue udah ke puluhan kota di, Oh yang lu di cerita, dunia. Ya. ingat yang Jutek ya. Ya, gue nggak pernah lihat. Baru pertama kali lihat sebuah kota di mana orangnya sombongnya minta ampun. Oke. Yaitu Istanbul. Makanya gue nggak kaget kalau pemain-pemain Turki juga songong. Karena udah merasa bintang di klubnya. Karena mungkin karena 3 klub itu kan di Istanbul semua. Iya. Orang bilang, orang Istanbul, orang anak Indonesia yang di Istanbul bilang, sebenarnya Turki yang di luar Istanbul itu lebih ramah. Karena mereka Asia kan. Ya. Istanbul doang yang Eropa kan. Betul. Mereka lebih sombong, merasa lebih hebat. Tapi ya, gue nggak tahu apakah ada korelasinya ke sana. Cuman gue melihat Turki ini terlalu sombong. Kedua, mungkin nggak cocok antar pemain dan pelatih. Ya. Ini memalukan ini. Ya. Kalau tim pertama yang out kan, Ya. yang udah pasti nggak lolos. Yang pertama, Kan udah gila. Dan nggak lolosnya sampai netizen kan yang di TikTok pada bingung. Ya karena dia kalah head to head. Jadi sudah dipastikan dia nomor 3 terburuk jadinya. Iya. Dan lawannya kan nggak bagus juga. Betul. Lawannya nggak bagus. Lawannya kan cupu juga. Betul. Nah sekarang yang menarik nih ke Brasil. Ya. Brasil Haiti. Cunha ngeri mainnya. Apakah memang dia faktor clutch Cunha yang kebawa dari Manchester United atau memang secara strategi mereka baru menemukan match kedua ini proper? Neymar belum main ya? Neymar belum main. Ya. Kalau gue bilang beruntung bahwa grupnya juga gampang. Ya memang sih. Iya kan? Ya. Ngaruh juga. Yang ntar ketemu Scotland ya, please ya. Yang terakhir ketemu Scotland. Scotland kemarin kalah sama Maroko. Nah, makanya. Maroko doang yang... Maroko kan gue siaran berhasil Maroko. Imbang loh. Iya, itu 30 menit pertama diobok-obok gitu berhasil sama Maroko. Pas 1-1 baru pelan-pelan mereka bisa ngimbangin. Tapi gue udah bilang Maroko ini di bawah Maroko 4 tahun yang lalu. Why? Kualitas pemainnya aja.
Kan ada pergantian Ziyech nggak ada, Amrabat dicadang. Masanya wis remuk ya. Masalahnya udah. Ziyech habis. Dan ini juga berlaku untuk Brasil. Brasil nggak jelek, still Brasil. Ya. Tapi dibilang bagus ya enggak. Jadi itu kemarin memang faktor clutch player si Cun aja ya, dan faktor lawannya Haiti. Ya. Yang pranknya terlalu jauh. Ya. Nah, buat teman-teman nih, enak Ciki ya. Jadi buat teman-teman saya tuh masih ngemil. Saya yakin akan dihujat. Gue itu seumur hidup belum pernah makan ciki loh. Serius. I'm not joking. Ini masih nanti netizen pasti bilang, ternyata plot twist yang lebih sehat malah koci. Ah, pasti gitu. Tapi gue yang menciptakan piala ciki. Weh. Iya. Iya kan? Ya piala ciki memang statement keluar dari mulut lu itu. Iya. Sampai sekarang gara-gara apa itu? Piala Karabau yang lu Iya. bilang piala ciki kan. Hmm. Ya, dan buat teman-teman kalau Tapi gue belum pernah makan ciki. aku makan ini karena memang ini buat cemilan aja. Tapi habis ini saya olahraga kok. Disclaimer dulu. Rasanya cuman ini. Iya, kayak makanan angin. Keju kan? Iya, sama ada ayam panggang dan kawan-kawannya. Tapi aku paling suka yang ini. Apa lagu? Ini apa ini? Ini yang cheese. Ya cheese. Segede ini, aku beli segede ini. Enggak lah. Gila loh. Loh, habis aku bisa kalau nonton. Dan buat teman-teman semua yang mau pesan, jangan lupa pesan kayak giniannya itu, makanan cemilannya, bluduk. Belum 5 menit. Berapa diskon? Ya 30% ya. Nyaris 30%. Capai 30% dan gratis ongkir. Jadi bayangin, daripada subuh-subuh kan mager kan. GrabMart dateng, Ciki dan teman-temannya. Wuhu, langsung pak peng ya. Jangan lupa, ya makanlah si Ciki-Ciki itu. Cuman ingat, disclaimer, bukan saya ngajak kalian makan Ciki. Bertanggung jawab. Kalau sudah makan ini banyak, minumnya banyak, besoknya jangan lupa olahraga. Makanya juga seminggu sekali. Aku dihujat saya. Soalnya kemarin aku udah kena kan gara-gara beliau yang itu loh, yang soda. Terus dia ternyata kan sudah berhenti, aku masih minum. Nah, sekarang comeback kita akan bahas mengenai Jerman. Ya. Jerman kan di game pertama ini belum main kan sih. Jerman kemarin main game tuh 7-1, terus yang kedua kemarin kena 2-1. 2-1 gara-gara Undaf. Ya. Kenapa Undaf perform? Aku tuh coach, aku kan nggak sedetail coach ya kalau membawakan siaran bola. Undaf itu aku nggak ngikutin. Ya. Aku benar nggak ngikutin. Apa coach sudah menduga atau pernah ngikutin Undaf ini dari zaman? Gini, Undaf ini kalau hebat dia nggak main di Stuttgart. Udah gitu aja. Statement. Tapi sama berarti. Dia mungkin di klub kayak Gakpo, Ya. mungkin biasa, tapi di timnas. Biasa juga. Oh biasa juga? Iya. Jerman ini kan nggak punya striker, bukan Jerman yang kita kenal lah. Miroslav Klose, dulu flashback lagi Karl-Heinz Rummenigge. Wah, lawas banget. Ya lama banget kan. Mereka selalu punya striker bagus lah. Ya. Tapi Undaf ini levelnya biasa banget. Karena nggak punya striker. Kalau nggak siapa? Woltemade strikernya. Lagi nggak Kestel aja di cadangan. Ngerti nggak? Ya, Jadi memang lagi nggak bagus. Undaf kalau hebat minimal main di Dortmund atau Munchen. Bayern ya. Iya. Nggak main dia di Stuttgart. Tapi ngeliat permainan Jerman kemarin ya, yang kedua. Gini, lu harus tahu kenapa Jerman sedasar itu. Jerman itu 2 event besar terakhir itu flop, Ya, betul. jelek banget. Mereka punya rasa untuk balas dendam. Ini nggak Jerman banget nih. Kita udah 2 kali flop, kita ingin menunjukkan bahwa kita hebat. Nah, di event ini, event Jerman nggak punya pemain bintang juga di dalamnya. Oh, sama kayak Belanda berarti ya? Ya, siapa? Ya enggak. Ya. Musiala supposed to be bintang, tapi semenjak dia pulih dari cedera, belum. nggak jauh dari performa aslinya. Ya, terus Sane aja bisa jadi starter, harusnya Sane itu cadangan. Gnabry yang udah lama cadangan sekarang jadi starter, karena stoknya juga udah gone. yang aneh Wirtz sih. Menurutmu Wirtz gimana? Lihat Wirtz nggak polanya? Wirtz gitu? di timnas Jerman oke, sama kayak levelnya Havertz. Havertz oke. Havertz Tapi oke kan? iya, tapi oke doang levelnya, nggak top. Wirtz itu kan kalau lihat, kalau lu bandingkan dengan harganya ya not worth it lah segitu. Ya, setuju berarti. Ya kan? Tapi ini bukan pemain jelek, Tapi oke. tapi oke. Untuk mencapai level superstar, Belum masih jauh lah. Cuman ya dia punya
segalanya untuk mencapai level superstar. Tapi untuk sekarang, Untuk sekarang masih belum, masih jauh lah. oke, menarik. Jadi kita lihat performa Jerman seperti apa. Oke. Sekarang kan yang penting konsistensi. Iya. Kemarin mereka kan gol terakhirnya kan menit 90 plus ya. Ya. Nah, untuk sekarang nih, dua tim, gini, tim yang menurut lu, kan Turki kita bahas, tim yang menurut lu harusnya kaget performanya kok meyakinkan. Ada nggak? Gue sih nonton Cape Verde ya, sama Cote d'Ivoire, Pantai Gading, gue agak salut sama dua tim ini. Why? Kan yang Cape Verde cuman parkir tank. Tapi nggak segampang itu kan. Ya, Buktinya Curaçao parkir tank juga dibantai. 7-1. Iya. Ya. Jadi nggak segampang itu parkir tank kan. Iya. Dan yang kedua kan nggak parkir tank juga, tapi bisa 2 match beruntun dapat 1 poin. Kan kita dua. Curaçao itu kan Cape Verde kan beruntun cuma 500.000. Iya betul. Dan Iya. dari 500.000 bisa memainkan dan dua-dua kan? Iya. Yang game kedua nggak pure tepar karena mereka dua-dua. Apa yang membuat dia kayak gitu? Why? Apa memang setiap atau setiap pesta Nggak, mereka bola? baru masuk kalau nggak salah. Nah iya makanya. Nggak ada beban, they enjoy the game. Nggak ada beban. Kalau seandainya Cape Verde dibantai, emang ada yang protes? Nggak ada sih. Makanya. Ya orang anggapnya kayak Curaçao, Iya, Haiti. it happens, ya kan? Tapi mereka benar-benar didukung oleh negara yang kecil ini, penduduk sedikit dan motivasinya luar biasa. Mereka benar-benar enjoy the game. Nah kalau Pantai Gading, apa yang membedakan? Nah, kalau Pantai Gading kan memang punya budaya sepak bolanya bagus. Ya. Budaya sepak bola di Pantai Gading itu kan bukan Drogba aja. Sebelum Drogba udah bagus. Jadi memang budaya yang dilanjutkan. Jadi gue nggak heran juga kalau Pantai Gading main bagus. Cuman seru aja melihat tim kayak Ghana kemarin lawan Inggris kan keren juga mainnya. Iya, kayak 0-0. Ya, terus Pantai Gading Nggak bagusnya Pantai Gading itu menyerangnya atau whole semuanya. semuanya? Lu Iya. nonton berarti? Nonton lah. Oh, nonton semua sih lu? Lah gue ini kerjaan gue, Oh iya, siap. Gimana sih lu? Salah, ya kan dokternya sepak bola. Nah, Tuh. jadi gue melihat dari build up-nya, dari skill individunya, ini tim klop pas cocok, komposisinya pas. Jadi fighting spirit-nya dapet, skill-nya ada, kerasnya ada, defense-nya oke, transisinya oke. Makanya nggak gampang lu ngalahin Pantai Gading ini. Nah, kalau Mesir kemarin Belgia tuh aku paling kecewa tuh sebenarnya bukan hanya Turki tapi Belgia. Belgia salah satu tim yang mengecewakan selain Turki, yang kedua Belgia. Wah, kecewa banget. 2 match hancur Hancur banget. banget. Ya, padahal Hancur banget mainnya Belgia itu. kan ditinggal sama KDB juga baru musim ini kayaknya. Langsung kayak Ya KDB kan main kemarin. iya, tapi kan masa prime-nya hilang. Iya. Masa prime-nya baru lewat ya 2 tahun Baru 2 tahun ya. Tapi nurunnya tuh Iya. Hancur bener. hancur banget. Ya setuju. Dan gue nggak kayak orang Belanda bilang tuh kip zonder kop, kepala tanpa ayam ya. Itu Apa bahasanya? kip zonder kop. Keep Sonderkop. Ya. Kip itu ayam, sonder itu tanpa, kop itu kepala. Ayam tanpa kepala, ya lari-lari doang, nggak tahu arahnya kemana. Nah, kalau Egypt, Mesir keren loh. Salah bisa kemarin lihat gimana? Mesir oke, lumayan. Tapi gue nggak anggap Mesir ini tim yang top di Afrika pada saat ini. I mean, gue lebih suka nonton Ghana dan Pantai Gading daripada Mesir. Alasan kan nonton semuanya. Apa ya? Lebih atraktif aja menurut gue. Tapi feelingmu yang di sini tuh hampir semua prediksinya bener ya. Ingat nggak pada waktu coach yang bilang Argentina itu kalau sama Messi kayak bisa mengangkat dan CR7 agak keselek, bener kejadian. Yang berikutnya nih antara tim Asia. Tim Asia yang aku akan review itu adalah Jepang dan Korsel. Ini gue lihat tim Asia, kan gue selalu bilang Asia itu main badminton aja bisa jadi juara dunia. Iya kan, jangan main bola. Itu omongan lu berkali-kali. Omongan gue berkali-kali kan. Ya, emang dia kayak gitu. Oke, Maklumi. kita lihat 4 hari pertama 5 match Asia menang, nggak kalah kan? Nggak kalah. 5 match. Habis itu sampai sekarang dibantai total. Qatar gimana? Ingat nggak omongannya beliau? Kan dibantai. Qatar itu apa? Oh, Qatar mah jadi jualan onta, balap onta. Lo lihat permainan Qatar nggak? Iya. Layak nggak dia? Ya, Harus. nggak layak. Qatar, Iran, Irak. Kalau Iran masih layak. 0-0. Qatar, Irak, Saudi itu nggak layak.
Dan gua harap Qatar Saudi itu cepat langsung pulang dan dibantai kalau bisa. Karena itu dua tim kena karma ini. Di Asia mereka bisa bagi-bagi amplop ke pengurus-pengurus Di sini di bukan siapa-siapa. apalagi yang Diobok-obok loh. level pelanggarannya si Qatar kemarin menurutku tuh harusnya tidak di level global ya, internasional itu nggak bisa dilakukan sampai patah kakinya. Iya, 2 kartu merah loh. 2 kartu merah dan yang kartu merah yang pertama itu benar-benar Stupid banget itu. Last man standing tapi ngelakuin Iya, pelanggaran. itu kalau di Asia nggak dikasih kartu merah. Yang patah menurutku kuning itu. Di Asia, iya. Arab Saudi nonton, aku nggak nonton yang Arab Saudi. Nonton nggak? Arab Saudi ya nonton. Apa jelek ya? Karena nggak nonton aku. Iya. Fair-fairan, karena kan yang Ya, nonton. lawan Indonesia aja kalah kok. Iya benar dia kalah. Arab Saudi ya nggak layak. Dua-dua itu Qatar, Irak, Saudi itu nggak layak masuk. Mereka masuk karena jumlah Pesertanya banyak. peserta ditambah sama amplopnya kencang. Menurutmu kalau misalnya Indonesia masuk, let's say bukan Irak atau Saudi tapi Indonesia, bisa jadi lumbung gol atau bisa berbicara banyak nggak dengan parkir tank? Dengan materi pemain yang seperti ini sekarang, yang udah pelatih Enggak baru, sama aja ya? Iya, sama aja. Belum siap ya? Belum siap. Berarti harus yang fair-fairan kita bilang 2030. 2030. Oke. Lebih siap. Oke, sekarang kita bahasnya setelah 2 tim ini ada 1 tim Iran. Ya. Iran. Kenapa Iran berbeda? Kan imbang doang, dapat 2 poin doang. Iran terakhir bukan menang ya? Imbang. Imbang coach. Yang imbang 0-0 terus ya Yang- yang buat pamitan. Loh, bukan yang pertama menang, yang kedua Kak. Yang pertama poin. imbang, yang kedua menang. Coba cek. Imbang coach. Enggak. Iran itu. Yang dia apa namanya? Yang pertama imbang memang. Yang kedua kedua itu harusnya menang. Imbang coach. Yang dia buat pamitan kan? 0-0-2-2. Ah, Oh, benar. 0-0-2-2. 2-2 imbang. Ketemu siapa yang 2-2? KP New Zealand ya. Setahu aku imbang-imbang tapi dia pamitan karena last game-nya bukan di Amerika lagi, dia kebalik ke Meksiko. Oh, New Zealand kalahnya lawan Egypt ya. Iya. Oh ya, ya. Lawan Belgia 0-0 ya, ya. Lawan Belgia kan juga timnya cupu ya. Iya. Iya kan? Iya, benar. Iya, kita fair aja. Belgia cupu, New Zealand kurang cupu apa coba? Lebih banyak domba daripada manusia itu di New Zealand. Tapi bener loh. New Zealand itu kan daerah paling selatan ya. Dan di sana itu memang peternakan sapi sama domba banyak. Saking sepinya negaranya itu lebih banyak domba daripada manusia. Dombanya itu ada 24 juta. Lu pernah ke sana? kalau nggak salah. Enggak, belum. Oh, jauh banget, Pak. Jauh banget itu. Kita disuruh makan salad, mau lo? Nggak suka ya? Enggak. Ya. Sama Egypt ya, ini juga ya quite imbang lah. Banyak seri. Ini bukan apa-apa. Ini no cut ya. Ini bukan aku benci sama saladat, bukan. Ini enak. Kalau istriku yang makan atau istri Koci makan, istri lu makan salad? Makan. Only salad. Sama. Tapi lu suka? Enggak. Enggak. Saya sama Coach itu nggak suka salad. Ya, tapi kalau teman-teman mau makan salad, nggak apa-apa. Ordernya di GrabFood, diskon Puasmax sampai dengan 35%. Cuman, saya bukan nggak makan salad karena nggak sehat. Karena memang nggak suka aja. Mau? Gue merasa makannya kayak kelinci tuh. Makan sayuran semua. That's why nggak suka ini makan nanti salad. kalau cewek makan salad marah ya. Tapi ya apapun itu, kalau mau makan salad ya makan ya, makanlah ya. Kalau kita ya makanlah martabak aja. Tapi kan aku membuktikan, walau aku makan martabak, fotonya kan tetap ini beliau ya kebul dikit sih. Apa? Oh iya. Nggak mungkin, nggak marah juga. Bu, kita orang makan salad tuh sehat, tapi saya sama Koci Iya. kebetulan nggak. Tapi gado-gado makan loh. Makan. Nah, lu tuh Gado-gado gue makan. Nah, betul, sama. betul. Ajin mirip lagi, ketoprak makan. Enggak. Lotek? Enggak. Gado-gado makan. Only gado-gado. Dan gue suka banget gado-gado. Pakai telur nggak? Pakai telur. Nah, gado-gado sama salad tuh sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman, Oh iya bener juga, gado-gado Iya, salad juga. sama. Tapi ini Dan gue makan gado-gado nggak pakai lontong juga. sama, nggak pakai lontong. Wah, anjir mirip lagi. Sayur doang. Sama telur. Tapi ingat, kita tidak ada ikatan saudara. Saya klarifikasi ya. Saya sama Koci nggak ada ikatan kakak. Nggak lah. Nggak. Kayak anak. Gantengan gue kemana-mana banding dia. Dia tua soalnya, umur segini boleh bebas. Ingat, tapi ingat loh, nggak ada yang ngira Koci itu kepala 6.
Baru gara-gara Masih hampir 6, 5-9. Ya iya mau kepala 6. Mau kepala 6. Ngiranya itu masih kepala 5. Tapi jangan ditiru dia. Itu netizen banyak-banyak. Kita bilang Koci sudah hidup sehat, sudah nggak ngerokok, udah nggak minum soda. Ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pesen salad bisa payat GrabFood diskon pas max sampai 35%. Buat teman-teman vegan kita nggak benci salad ya, kebetulan nggak suka. Enggak kan kita makan gado-gado. Iya, sayur. ya makanlah gado-gado. Jadi harus ini GrabFood ya ordernya gado-gado. Nah, pas Gue nggak pernah kepikiran loh. Kenapa gue nggak suka salad tapi gue suka gado-gado. Sama. Padahal sama-sama sayur. ini bumbunya atau Bumbunya kali ya. sausnya. Iya. Kan, tapi kalau istriku tuh suka banget. Sama bini gue juga. Ini tolong Lumano selalu yang salad. mau makan cewek aja. Pasti suka kan? Istri lu makan shirataki gak? Iya. Kan sama udah. Iya. Tapi istri kita berbeda. enggak, karena netizen itu harus diluruskan. Percaya sama saya ya. Percaya sama saya. Ini kalau nggak ditegaskan, ya makanlah. Dari tadi lu belum minum. bahaya, jangan. Ini ada lagi, ini apa nih? Nih, kita ambil. Makanan sehat nih. Nah, yuk. Kita suka yang nggak sehat. Tapi olahraga. Apapun idolamu, apapun debatmu, tetap ya makanlah adalah solusinya. Nah, sekarang aku mau buat prediksi berikutnya. Menurut lu sudah tergambarkan belum? Nanti yang berbicara banyak, 32 besar ke 16 besar, timnya masih unggulan atau ada kejutan? Kan lu ngeliat semua. Gue feeling gue nggak kaget kalau Pantai Gading Terus. Dia nih, ya oke, setuju. Karena lu nonton. Iya. Kalau nggak nonton, cuma dari highlight, itu sulit. Cuma dari data itu. Nggak bisa. Lu Yang kedua? dong. Ada prediksi lagi? Oh ya, satu lagi yang bikin kecewa dan Apa? gue yakin lu setuju. Itu Uruguay. Wah, Jelek setuju. banget. Paul, setuju. Parah banget Uruguay mainnya. Padahal ada Valverde, Iya. ada Nunes. Parah banget. Lu lihat tapi gamenya? Nonton. Itu Kip Sonderkop yang kedua itu. Selain Belgia, Iya. apa penyebabnya? Pelatih atau memang Tahu, strategi? kayaknya kualitas pemain. Valverde itu kan bagus karena ketutup sama Modric sama Kroos. Gue udah bilang, gue mau lihat Madrid kemana tanpa Modric tanpa Kroos. Tenggelam kan. 2 tahun. Valverde tenggelam. Ya, Iya. 2 tahun. Gelut mana pula? Iya. Jadi otot doang tuh Valverde. Siapa lagi Pantai? Gimana soal Prancis? Ya Perancis kan big club, itu kan negara yang besar, kan favorit. Perancis, Spanyol pasti lolos lah. Perancis, Kan Spanyol favorit. pasti ya? Argentina, Portugal juga. Aku paling puas ya pas kemarin Spanyol bantai Arab Saudi tuh. Waten tuh, Yamal tuh, makan tuh kan 4-0. Makan tuh Yamal tuh. Ya. Jadi Spanyol Prancis tetap lah ya. Iya. Nah, lihat Belanda, fair-fairan. Seorang Koci yang tinggal di Belanda. Belanda itu ketemu kalau juara grup, kemungkinan besar juara grup, karena next match kan ketemu Tunisia yang paling udah paling 2 kali hancur, udah kalah. hancur ya. Udah hilang lah Mas. Iya. Itu ketemu Maroko atau Brazil. Dan gue bilang Belanda menang. Oh ya? Iya, kalau gue bilang gitu orang bilang, oh ya coach nggak objektif, bla bla bla. Lah emang gue nggak boleh menilai Belanda. Kan gue objektif, gue masukin 4 besar aja enggak. Enggak, ya tapi bener kok. Coach tuh di awal sudah ngobrol berkali-kali off the record, bahkan sebelum podcastnya Bang Radit itu, Coach aja tuh nggak yakin sama Belanda. Apalagi pas imbang sama Jepang ya. Iya. Itu aja katanya Coach yang dengan ngomong sendiri, itu kayak Jepang yang beruntung. Pange. Jepang apa sekarang nggak dapat 3. Iya. Intinya adalah kalau gue bilang Belanda definitely bisa menang. Dengan melihat ini. Ya. Kalau si ini England. Ini karena jagoanku sih aku England sih lolos. lolos ya. Tapi kita nggak tahu sampai Nggak tahu sampai mana. apa sih isi otaknya Tuchel, kan lu ngelatih. Apa sih? Ya nggak ngerti. Ini selera. Peng. Ini kayak gue tanya, kenapa dia mainin Madueke terus bukan Saka? Nah itu bener. Kenapa? Karena dia pernah ngelatih Madueke di Chelsea. Astaga. Pure karena selera. Kan kembali selera. Makanya Tuchel ini gambling banget. Tapi selama dia perform, semua diem. Ya. Kapas Sekarang iya semua media, fans, pengurus, petinggi, bla 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 itu tunggu Tuchel bikin kesalahan aja. Sedikit kesalahan dihantam itu Tuchel. Berarti nasibnya kayak Amorim di MU. Bisa jadi. Tapi kalau dia perform, wah semua angkat topi, disembah-sembah itu. Jadi dia tuh kayak Jadi Tuchel di Inggris ini do or die.
Ya. High risk, high profit. Ya, Sekali gagal habis, pecat. Sekali berhasil dipuji-puji. iya, Dan patokan berhasil adalah 4 besar. betul. Oke. Terus negara Asia. Kita nggak bahas Iran, Irak sama Qatar sama Arab Saudi. Kita bahas Jepang sama Korsel. Gue surprisingly, pertama gue bilang, gue melihat Jepang ini kalau di Asia ya, Oh, di Asia, patokan Asia, Jepang slightly lebih bagus dibanding Korsel. oke. Tapi Korsel slightly lebih bagus daripada Jepang. Oh ya, makanya kan Ya. Jepang menang 4-0 kemarin. Ya, itu kan cuma skor 4-0. Lu lihat Korsel ini, match kedua mereka kalah, tapi keinginan untuk menang, permainan, intensi masuk pertandingan itu intensi lo apa? Menang. Ya, menang dan menyerang. Iya. Kalau Jepang lebih, ya kita lihat defense-nya lawannya siapa, kita bisa lebih bertahan, bla bla. Korea nggak peduli, kita nyerang. Dan itu kemarin ketolong sama luck ya. Kemarin Ya. beberapa kali yang Meksiko, yang kesapu di garis. Iya, betul. Dan berapa gol kan, ya kalau gue bilang ajaib juga itu. Gol-golnya Jepang itu kan gol ajaib. Ya. Bukan gol yang indah, yang set play, enggak. Gol Korsel bagus ya, Pak. Gol lebih kebetulan aja tuh. Tapi ya that's okay. Jadi gue expect untuk Asia, gue menempatkan sekarang Korea sedikit di atas Jepang. Kalau kalian lihat game pertama ya. Ya game pertama dan kedua. Nah, kedua tuh, kalau teman-teman lihat game kedua, itu Korsel dan Meksiko memang under pressure. Iya. Itu ada 2 gol, 2 kondisi yang benar-benar kesapu di garis gawang, coach. Benar-benar kesapu itu. Itu diserang habis-habisan, tapi Lu lihat game. Jepang ntar ketemu Swedia. Jepang menang belum tentu. Swedia, coach. Swedia itu anomali. Di satu sisi menang terus kebantai kemarin sama Belanda 5-1. 5-1, menang 5-1, kebantai 5-1. Gimana itu? Sekali kalah Ya telak. memang Swedia ini beruntung lolos karena Nation League. Jadi di kualifikasi grup stage mereka itu rank 4. Jondal Thomason pelatih dipecat Jondal Thomason karena udah sebenarnya nggak masuk Lolosnya karena apa sih? apa? Lolos karena Nation League. Nation League. Nation League itu ada jatah untuk lolos. Dia juara. Mereka menang karena pada saat Jondal Thomason dipecat, Graham Potter masuk, baru mereka perform Di Nation League ya. di Nation League. Makanya masuk lewat kualifikasi Nation League, bukan kualifikasi group stage. Makanya apa yang terjadi di Swedia sekali menang telak, kalah telak, wajar ya. Iya. Karena Jadi di fase untuk grup aja inkonsisten. Iya. Ini tim biasa banget. Bagusan Norway daripada Sweden. Nah ya, Norway. Haaland ngeri. Brace kemarin 2 gol. Ya. Jauhan mana nih menurut lu? Si Norway atau England? Nah, pertanyaan sudah bukan Swedia. Iya, susah pertanyaannya. Mungkin secara Lu lihat kan yang Norway? Ya. Mungkin secara squad England lebih bagus ya. Oke. Secara squad. Tapi England nggak punya killer, ya Harry Kane sih. Tapi Harry Kane nggak terlalu, belum begitu kelihatan kan sekarang. Iya. Kemarin juga dapat peluang depan gawang syutingnya Tuwek. ke atas. Iya. Tuwek. Ya, Harry Kane tuh berapa? 35 ya orangnya? 35 ya? 32. Oke. Kalau tim Jogan lu menang, Ya makan lah. kalau tim Jogan lu kalah, Ya tetap makan lah. 32. Kita berapa menit ini ngobrol sama Pak D? 53. Astagfirullah. Lama juga ya? Udah 53. Iya, kayak tadi kita tuh. Ini pasti orang bilang, ini pertama kalinya coaching logis. Itu sumpah. Ya kamu netizen. Nggak bener. Statement ini sering terjadi. Dan yang lucu sama netizen, kalau kita beda pendapat, gue yang salah, mereka enggak. Ya, benar. Padahal ini bocah umur 17-18 tahun Itu yang kemarin statement CR7 kan? Iya, yang IQ 78 dikasih handphone. Gue yang salah, ngerti nggak? Kalau beda pendapat, gue yang salah menurut netizen. Tapi yang aku salut, kita bahas yang sekarang tuh endurance. Berapa game yang udah lu tonton? Oh, banyak. Ayo, ingat dari awal. Ini kita akan di segmen akhir karena kita Ini total ada sudah 40 game ya. sampai per hari ini ketika video ini di-tag, ini tanggal 24 Juni 2026. Berapa game pesta bola dunia yang udah lu tonton? Dari Full? tonton Enggak, jadi total itu ada sekitar 40 gamean. Mungkin 30 game gue full. Anjay, Iya. 30 game lu tonton. Ya, full. Full semua match. Subuh.
Ya. Dari tengah malam. Kan mulainya jam 11, jam 12, jam 1. Jadi ada yang berturut-turut. Gue kan kerja kemarinnya 2 match. Tapi 30 game, Pak. Itu berarti Loh, berturut-turut tiap hari. Gue kemarin bahkan 3 match beruntun. Enggak. Kan gue bilang sama lu, gue tidur 3 jam. Itu aku pikir cuma sehari itu yang 3 jam. Enggak, berapa match? Enggak, ini tips. Ini ya, semua warga itu tanya ke aku as a dokter. Aku aja nggak berani jawab. Di pesta bola ini aku agak chaos, cuma nonton beberapa game. Langsung tanya, kok bisa lu bertahan? Oke, ini gue ceritain. Yang orang lupa, gue itu nggak ngantor. Oke. Artinya gue bisa atur jadwal gue sendiri. Memang jadwal gue kelihatan padat, tapi pulang rumah biasanya gue tidur. Jam berapa pulang? Let's say gue taping kayak sama Trivela sebentar. Ya, oke. Gue pulang gue tidur 2-3 jam. Nah gue bangun lagi, terus gue bisa tepar sebentar, sejaman gue bisa. Dan tuh gue fit lagi. Oh, lu bisa gitu? Bisa. Power nap? Ya. Tidur sejam? Gampang banget, ya. Jangan gitu, di sofa ini kalau ini ruang kosong, gue tidur di sofa begini aja gue bisa setengah jam, habis itu gue fit. Gitu. Lah terus selama lu nonton berturut-turut, Ya. yang lu konsumsi apa? Ini jujur ya, bukan karena... Nggak. Ini nggak apa-apa ya, fair-fairan tips nih. Kopi sih yang bikin gue itu. Kopi? Ya. Nggak pakai gula? Pakai madu. Gue nggak minum gula, madu. Kopi pakai madu? Ya. Makanannya? Enggak, Normal? gue kalau malam agak jaga makanan. Jadi gue ada di rumah ada brokoli sama chicken. Ini beneran fillet. ini. Selevel coach Demi Tuhan. makan brokoli. Brokoli sama chicken fillet, ngemilnya itu. Ya kalau kayak gini terkesan sayang hidupnya nggak sehat dong, anjing. Ya makanlah lah. Saya pikir coach itu akan jawab, ya aku makan martabak dan kawan-kawan. Enggak. Gue jarang makan martabak. Gue kalau di studio aja, kalau di studio aja, kan studio gue berempat. Nggak mungkin gue makan sehat sendiri, yang lain gue suruh makan sehat juga. Jadi, ya ini netizen nggak tahu dong. Wah kalau anjing ini imageku hancur banget nih. Nggak, jadi kita clearin. Lu nggak, jadi selama live react atau nonton selama pesta bola, lu nggak ngerokok lagi? Nggak soda-soda lagi? Enggak. Minum kopi campur madu? Iya. Kalau lapar makannya brokoli dan Iya. chicken? Brokoli memang itu selalu ada, dan yang steam, yang sehat-sehat lah. Cir. Iya. Itu mau di studio atau di apart, di rumah? Nggak di rumah. Kalau di studio makanya nggak sehat. Karena ada teman-teman lain juga ya, Yang makanya ikut yang makan, martabak, ramai. yang ikut atau ayam goreng kayak gitu-gitulah. Ya berarti. Tapi orang lupa, gue itu seminggu makan nasi mungkin cuman 3 kali. Wah chaos nih. Ini terkesan saya yang hancur nih. Jadi gue lebih makan Tapi di Bang Radit lu nggak ngomong gitu kemarin. Lu overstatement kemarin. Nggak ada yang tanya. Emang Pak Tua nih satu orang. Ya buat teman-teman ya makanlah ya. Jadi teman-teman bertanggung jawab dengan makanannya. Sekarang kan terbuka fakta ternyata coach itu healthy lifestyle. Kenapa nggak share? Karena nggak ada yang tanya. Selama Jalan masa gue mau kan kesan show off banget. Dan nggak selalu healthy. Kadang gue pengen contoh, gue tuh bukan pemakan es krim. Oke. Tapi kadang gue pengen, gue beli 10 atau berapa ya gue makan. Gini deh, fakta. Makan mie instan nggak? Setengah tahun sekali. Wah, sulah. Wah, image gua hancur, fix. Ya. Kenapa hal kayak gini? Kenapa kalau yang kemarin-kemarin ditanya nggak jauh? Ya nggak ada yang tanya, gimana jawab. Ya kemarin di Bang Radit harusnya kalau podcast kayak gini, lu sharing dong. Kan sama Radit bahas lebih ke gigi, bukan makan sehat. Ya, Iya kan, ada dokter gigi. Masa kita bahas makan Oke, sehat? kita bahas saja ini agak lebar nih ya, karena di GrabFood kan banyak makanan-makanan ya kan, ada yang order nasi goreng dan kawan-kawan. Intinya apapun ya makanlah. Nasi goreng makan nggak? Nggak. Nasi goreng telur? Nasi goreng Terakhir ya makan? juga setahun sekali, paling setengah tahun sekali makan nasi goreng. Chaos nih. Kalau bener-bener darurat banget, baru makan nasi goreng. Ini aku sebutin makan-makanan Indonesia, lu pernah makan apa enggak? Lu jawab ya atau enggak ya? Ya. Soto. Soto masih lumayan suka, tapi jarang makan soto juga. Iga Soto juga paling 2-3 bulan, 4 bulan sekali. Iga bakar, iga goreng. Enggak, kurang, enggak suka. Jeruan? Enggak, kurang. Jeruan, paru, babat, usus. Enggak. Jarang banget.
Makan sih makan kalau ada, tapi jarang. Jarang. Oke. Seafood. Seafood makan. Nah itu gue mungkin kurangnya itu di seafood. Gue suka Banyak. makan kepiting sama udang. Itu kolesterol tinggi. Oh ya, itu memang high LDL. Masih makan? Masih. Buat teman-teman yang pengen makan kepiting dan kolesterol, jangan lupa dari GrabFood itu masih nikmati ya diskonnya. Mencapai maksimal 35%, diskon plus max. Dan juga ada free ongkir ya kalau order minumnya dari GrabMart. Intinya ya makanlah. Jadi gue makan seafood itu, jadi kalau gue suka makan kepiting, Peng. Bener-bener suka. Kalau gue makan kepiting hari ini, 2 minggu gue nggak makan kepiting lagi, nggak makan itu. Oh, lu bisa jadwalin gitu? Oh bisa. Minum obat gak? Statin habis? Nggak. Ya berarti aman dong tubuhnya. Ya aman. Oke. Jaga aja. Ini udah kejawab. Sate tadi nasi goreng nggak? Mie instan cuma setengah tahun sekali. Soto 3 bulan sekali. Soto mungkin setengah tahun sekali juga, Ya jarang oke lah banget. setengah tahun. Jarang banget makan soto. Jeroan nggak makan. Jeroan nggak makan tapi giliran levelnya. Sate gue makan, sering makan sate. Sate ayam pas sate sapi? Sate ayam kalau bisa yang dari RSPP karena dagingnya doang tanpa Iya, kulit lemak. gede, tapi pricey itu. Ya, I don't care Yang price. depannya RSPP tahu. Yang kalau kita masuk keluar bau asap. Tapi rame. Tapi masuk situ, saya jamin mending nggak usah makan di dalam. Saya Itu daging doang loh. betul daging doang. Dan Free gue and sukanya itu nggak banyak yang sama Sate Senayan yang daging doang. Ya. Lah. Itu 2 tempat yang gue sering pergi tuh. Oke, kalau mau ketemu Koci ketemu di sana. Nah, gultik, Nggak, gulai enggak? Burger. jarang. Burger mungkin 2-3 bulan sekali. Ini deh, ayam goreng tepung, fried chicken. Nah ayam goreng nggak sering tapi masih 2-3 minggu sekali masih makan. Lah, terus apa yang lu makan tiap hari yang paling Ya, sering? banyak. Cuma jawab 2-3 bulan, 2-3 bulan. Mie, roti, Apa? mie, mie ayam, mie babi, roti, sate gue sering Oh, makan. bukan mie instan ya. Yamin ya. Iya. Enggak, gue nggak makan mie instan. Yamin berarti Ya. mie ayam. Oh, Ya. berarti Cino tenan. Ya. Tapi aku nggak makan mie babi. Aku masih makan yamin. Ya. Sorry. Bakmi kang kelinci makan. Bakmi Enggak. kangkung-kangkung. Bakmi jam contoh itu makan. Oh ya, itu enak. Itu enak. Oke, bakmi. Se. Ya itu lah. Bakso Terus makan nggak? Bakso makan. Roti gue makan. Gue itu kalau gue kan sering ke luar negeri ya. Kalau gue ke luar negeri gue selalu beli sosis. Sosis ya. Ya. Terus Itu gue tapi sosis ini sama sosis sana beda kan? Bukan sosis Beda. instan kan? Bukan. Sosis yang beneran daging. sosis ini tuh nggak ada enak-enaknya. Ini lagi dia bilang nih. Itu sosis luar semua terus gue ya dipotong kecil, taruh Bratwurst roti, kan? bucket, Ya. masukin oven. Itu udah gue nikmat banget. Berarti makan itu, ya tapi berarti pengolahannya kecil kan? Beda sama sosis kita kan? Ya, Ini bakso. jarang juga. Ya mungkin sebulan sekali. Ini definisi roti deh bagimu. Roti itu manis atau pastry? Enggak lah. Yang mana? Roti baguette. Wah, roti itu mah nggak pentung. ada rasanya, Pak. Nah itu enak kali, bukan nggak ada rasanya. Emang harus ada rasa? Ya kalau bagiku roti itu ya Manis. iya, Kagak nggak makan roti manis. Roti baguette, pastry berarti. nggak juga. Pastry manis. Lu croissant nggak makan? Makan tapi jarang. Donat? Nggak makan. Cok, baru share sekarang kalau wasu. Ya sekarang kejawab dong kenapa akhirnya Koci itu pada waktu itu minum soda tetap hidup dan dia bilang ngekos hidup. Makananmu aja kayak gitu, Cok. Kenapa nggak di-share itu? Dia nggak ada yang tanya mau share apa. Netizenmu tuh terlanjur percaya, aduh Koci. Saya ngokok soda hidup aman. Kejawab. Itu yang brokoli beneran kan lu? Gue suka makan brokoli. Wah, kelar tamat. Ya, brokoli itu secara medis dan nutrisi adalah salah satu sayur paling bergizi. Jadi kalau teman-teman mau pesan brokoli ke GrabFood, cari menu brokoli grill atau brokoli rebus, ya makanlah. Karena ingat diskon maksimal 35%. Jadi Ciki ini pertama kali makan, baru sekarang sama gue. Iya. Cemilan, citato, kentang goreng, keripik, les. Nyaris nggak pernah cemil. Mau biar saya, ternyata hidup saya lebih tidak sehat. Anjing lah. Tapi untuk olahraga, selain sepak bola, Gue diusahakan 3 kali seminggu nge-gym. Diusahakan kadang 2 kali, tapi biasanya 3 kali. nah, Terus ini kan lagi 3 minggu kena tennis elbow, tapi besok gue main lagi padel anjir. 2 kali seminggu.
terus main bola seminggu sekali. Nah. Udah, itu aja. Ini tips. Banyak yang tanya, lu dulu pernah sharing di video yang subscribe. Katanya coach itu sering kalau sama istrinya ada break. Jadi kerja terus blue break. Ya. Itu Oke, ini penting sekali. Gue jelaskan. Ah, Karena gue sering dapet jawaban yang menurut gue jawaban orang yang ngeles yang nggak bisa terima realita. Oh itu karena coach duitnya banyak. Ya. Karena coach keluar negeri. Nggak, itu bullshit. The most important thing adalah, itulah kenapa alasan orang bertanya, kenapa coach bisa berhenti ngerokok? All of a sudden kan susah. Enggak. Gue berhenti ngerokok karena gue tidak mau sakit dulu baru gue berhenti. Jadi sebelum gue sakit, gue harus berhenti. Oke. Liburan juga, kerjaan gue padat banget kan. Banget. 7 hari seminggu. Parah. Every day, nggak ada liga dan lain-lain. Lu tau lah. Tahu. Ya kan? Gue usahakan tiap 3 bulan gue keluar negeri. Liburan. Sama istri. Biar nggak burn out. Karena gue nggak punya anak, jadi sama istri. Lu nggak punya manajer, Nggak punya. Gue sendiri urus. nggak punya ART. ART. Ha-ha. ART itu Yang ngurus rumah, bantuin. pembantu rumah. clear. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ini ekstrim nih. Ini baru tahu deh aku nih. Gue nggak punya supir. Tapi gue punya supir cabutan. Jadi kiper gue itu sekarang kalau jadwal gue padat, hari ini kan padat banget. Gue panggil dia, ayo lu bantuin gue nyetirin. Kiper lu. Ya. Nah, ini jadi di sini nyetir sendiri. Biasanya sendiri. Hari ini gue bawa, kan yang pertama kan masih inget, parkirnya penuh banget kan. Ingat. Makanya gue pikir ya udah hari ini karena parkir penuh gue bawa supir. Ternyata kosong. Karena di sini biasa tempat foto shoot. Iya. Nah, yang break ini aturan dari mana yang 3 bulan? Ya biar gue nggak burn out, biar gue nggak jenuh. Udah Dan gue bilang sama member gue, kalian dan member gue udah paham, setahun gue harus 3 kali lah minimal keluar negeri. Kalau Nah. negerinya kemana? Biasa paling dekat kan Singapura. Ya, Biasa tiap tahun pasti ke Eropa atau Amerika. selalu. Ya. Dan itu Kan keluarga gue masih di Belanda semua. tapi dilakuin sejak kapan itu budaya? Tiap 3 Udah bulan. berapa tahun terakhir? 5, 6 tahun, 8 tahun terakhir. Ya, pantes 9 lu. tahun terakhir. Menurut lu setiap Jadi gue nggak burn out. Makanya orang kaget ngeliat gue kok bisa gue Iya, kerjanya betul, habis-habisan. gitu. Iya, Ini karena gue butuh. Nah, untuk kalau duit tuh nggak terlalu banyak, lu kan bisa ke Jogja lah, ke Semarang lah, ke Bali lah. Ngerti nggak? Iya. Yang penting lu keluar dari rutinitas sehari-hari. Ini bagus ya. Aku nggak kira ya. Ternyata dia hidupnya lebih sehat daripada aku sendiri. Jangkrik. Ya aku nggak pernah. Ya aku break bisa setahun sekali. Enggak, gue belum. Itu sama kayak gue tadi sebelum lu datang gue cerita sama teman-teman juga. Olahraga untuk gue itu penting. Jadi gue sisihkan waktu untuk olahraga. Ya lu bolanya jago. Tenis yang paling parah sih. Tenis di usia lu tuh jarang yang bisa. Padel. Ya padel apalagi 60 padel coy. Retak semua itu tulang-tulangnya. Nah, makanya ini kena, lutut kena. Tapi yang selama bisa di taping kan kita main terus. Nah, buat kawan-kawan semua yang pengen menikmati kebersamaan dengan teman-temannya atau keluarganya, bisa langsung ke Grab Dine Out dan nikmati restoran bawah ini, kayak Vice Sport Bar, Ming, dan Little League itu teman saya ya. Saya paling sering ke Little League. Dan masih banyak lagi restoran di berbagai kota di Indonesia. Jadi jangan lupa, itu kalau buat teman-teman semua. Jadi nggak perlu ribet, dapat diskon 20%. Saya jadi merasa bersalah makan ini, karena ternyata Pak Tua satu ini saya meremehkan. Ternyata hidupnya lebih sehat dari saya. Ya pantas dia long life ya. Buat kalian semua jangan lupa order GrabFood, nikmati diskon Puas Max sampai dengan 35%. Tapi kalau cuma pengen ngemil atau minum-minum seperti ini, ya kan, maksudnya minum yang minum beneran, ya kan, atau ngemil-ngemil kayak gini, tapi saya cuma habis separuh sih. Bisa order lewat GrabMart dan nikmati diskonnya hingga 30% karena gratis ongkir juga. Jadi nggak perlu kalian subuh-subuh keluar. Tapi kalau kalian mau beli, saran saya ngikutin gaya hidupnya Koci. Beli brokoli lewat GrabMart, dimasak sendiri. Setuju ya? Yuk. Ya makanlah. Dan itu aja dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan jangan lupa, coba tulis di kolom komentar 5 hal pertanyaan yang ingin kamu tanya ke Koci. Karena kita masih akan tapping dengan Koci itu 1 atau 2 kali atau 3 kali lagi sebelum beliau ke Amerika Serikat. Saya Tirta.
Bentar, minum teh dulu. Saya Justin. Woi, saya Justin. Wuhu. Sampai jumpa di konten berikutnya.